Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan solihah pada hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari khususnya wabah yang sedang melanda negeri ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan Ustaz doakan juga mudah-mudahan senantiasa semangat mengikuti pembelajaran untuk menuntut ilmu. Insya Allah dalam kondisi seperti apapun kita tetap bisa menuntut ilmu tanpa mengurangi rasa atau nilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak yang soleh dan solihah, Ustaz kembali hadir ke ruang ruang adik-adik semua lewat video pembelajaran ini. Insya Allah kita akan masih membahas tentang makanan dan minuman yang haram. Hari ini kita akan sekilas mengupas materi kembali tentang makanan dan minuman yang haram ini dan juga yaitu tentang hikmah dan rangkumannya. Ya, baik sebelumnya Ustadz minta anak-anak yang soleh persiapkan bukunya, ya, jangan lupa dibaca bukunya ya. Kemudian juga kita sama-sama mulai dulu terlebih dahulu membaca doa. Dalam hitungan ketiga kita sama-sama berdoa 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solihah, pada beberapa pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang makanan dan minuman yang haram, ya. Apa itu makanan dan minuman yang haram? Makanan dan minuman yang haram adalah apa? Yaitu makanan atau minuman yang tidak boleh dimakan atau diminum oleh umat Islam. Siapa yang melarangnya? Siapa yang mentidakbolehkannya untuk kita makan dan untuk kita minum? Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya atau agama ini, agama Islam yang melarang kita memakan atau meminum hal-hal tersebut. Karena Allah melarangnya, Rasul melarangnya. Seperti itu. Nah, berarti beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran ini adalah pertama, ketika kita telah mengetahui makanan yang haram dan makanan yang halal, ya, minuman yang haram, minuman yang halal, ya, maka kita telah belajar mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Jadi, kalau kita sudah tahu misalnya alkohol, minuman, bir, atau yang lainnya, ya, yang itu bisa memabukkan misalnya, maka kita harus menjauhinya. Itu bentuk kita mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, hikmah diharamkannya makanan dan minuman adalah juga bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Ya, kita tahu manusia tentu punya banyak keinginan, ingin rasa coba-coba terhadap makanan atau minuman, ya, yang mungkin itu menurut manusia itu enak, ya, atau ada godaan-godaan dari tetangga, dari teman atau dari orang-orang yang biasa melakukan kemaksiatan misalnya, ya, ayolah minum dikit aja, nggak apa-apa kok, nggak mabuk misalnya. Nah, atau keinginan ingin mencoba. Nah, hawa nafsu yang seperti itu kita kendalikan karena kita belajar mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Berarti yang kedua kita harus mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, insya Allah, ya, makanan dan minuman yang diharamkan itu hikmahnya bagi kita adalah kita bisa menjaga kesehatan badan dan tubuh, akal dan tubuh. Kenapa? Karena makanan yang haram, minuman yang haram, ya, yang kita makan, yang kita minum, insya Allah nanti darahnya akan mengalir di tubuh kita. Maka ketika yang kita minum, yang kita makan itu ada yang haram, maka akan mengalir di dalam darah kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, kalau kita berdoa, kalau kita meminta kepada Allah, kemudian ternyata kok merasa belum dikabulkan oleh Allah. Nah, mungkin salah satunya itu bisa jadi di dalam tubuh kita ada darah yang mengalir dan terracuni, terkontaminasi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kalau kita bisa menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kita akan bisa menjaga kesehatan kita, kesehatan akal kita dan juga kesehatan tubuh kita.
Dan juga yang keempat, kita bisa menjaga kemurnian akal tubuh kita, akan tubuh kita insya Allah ya tidak akan terkontaminasi darah itu dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kita insya Allah yang terakhir yang paling penting adalah kita harus bisa mengambil hikmahnya dari pelajaran ini, bisa menghindari tidak memakan makanan dan minuman yang haram seperti itu ya. Jadi insya Allah anak-anakku yang saleh dan salihah sudah faham dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makanan dan minuman yang diharamkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ini rangkuman kita di pembelajaran yang kedua ini ya. Kok malah gede lagi ya, kita geser dulu, maksudnya mau digeser ke sini. Nah ya, makanan yang haram adalah segala jenis makanan yang dilarang dimakan oleh umat Islam. Siapa yang mengharamkannya? Yang mengharamkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Minuman yang haram adalah semua jenis minuman yang tidak boleh diminum oleh umat Islam. Minuman yang haram itu memabukkan, merusak akal dan tubuh, dan dapat mengakibatkan kematian. Nah, yang ketiga, jenis-jenis minuman haram antara lain minuman yang memabukkan seperti bir, baik itu sedikit ataupun banyak, darah, air yang bercampur racun atau racun, air najis atau yang terkena najis, itu tidak boleh kita minum. Itu yang termasuk contoh-contoh yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak yang soleh dan solihah, Ustadz berharap ketika telah belajar seperti ini, yang khususnya kelas 6 ya, karena kelas 6 sudah mulai balik ya, sudah mulai dewasa, sudah mulai ingin mencoba-coba, sudah mulai banyak teman, tergoda seperti itu. Ustadz berharap anak-anak yang soleh dan solihah pertama tidak tergoda ya, tidak tergoda atau tidak terayu oleh orang-orang, rayuan-rayuan setan, rayuan-rayuan orang atau teman-teman yang mereka di sekitar kita ya, di sekitar rumah kita atau tetangga kita atau misalnya di lingkungan kita yang mereka sudah terjangkiti atau teracuni dengan minuman itu. Mudah-mudahan anak-anak yang soleh tidak tergoda ya, tidak terayu seperti itu. Kemudian juga Ustadz berharap anak-anak yang soleh dan solehah juga bisa menjaga diri dari pergaulan seperti itu. Kalau ada teman-temannya yang sudah mulai coba-coba begitu, diingatkan ya. Kalau bisa dijauhi saja ya. Kalau ada di lingkungan temannya yang seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa menjauhi, maka suatu saat kita bisa jadi dirayu dan kita terayu, atau digoda kita tergoda seperti itu. Sehingga lebih baik kalau ada teman-teman seperti itu ya, di lingkungannya dijauhi. Tapi mudah-mudahan teman-temannya soleh dan solehah semua, sehingga kemudian bisa menjadi temenan, sahabatan yang sama-sama menjaga dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini insyaallah materinya sampai di sini, tapi Ustadz ingin anak yang soleh dan solihah mengerjakan latihan ya, mengerjakan latihan bab 2 ini ya, di halaman berapa itu ya, silakan dibuka latihannya, dikerjakan seolah-olah untuk mengingat kembali materinya seperti itu. Dikerjakan dengan baik, tidak perlu dikumpulkan, tapi anggap itu sebagai latihan pemahaman kita ya, seperti itu. Baik, itu saja mungkin hari ini ya, mengupas sedikit tentang hikmah dan juga rangkumannya untuk materi pembelajaran yang kedua. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.